Halo guys, kembali lagi di teka-teki. Nah, coba kalian jawab, kita jawab ya. Sisa sedikit itu mana? Oke, bentar, gue ganti nama bentar. Dan ada iklan. Upgrade your experience. Bentar dulu nah guys. Neurobion, hentikan kebas dan kesemutan. Halo guys, kembali lagi ya. Kita kembali lagi karena tadi ada iklan. Kali ini aku akan kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak. By the way, kamu udah siap kan? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Kaca ikut. Yo. Teka-teki pertama. Oke. Pada suatu ketika ada sebuah pembunuhan yang terjadi di suatu keluarga guys. Korbannya adalah Sultan. Dia tewas karena ada yang sengaja menikamnya di bagian punggung. Ibunya menemukan di kamarnya dan langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Sultan. Polisi datang dan bertanya apa yang sebelumnya terjadi. Kayaknya polisinya lebih lambat larinya daripada saya. Ibunya bilang, aku lagi membeli sayur di warung depan pak. Tapi saat aku pulang ke rumah dan memanggil Sultan, setahu aku dia lagi belajar melukis. Dan dia sama sekali nggak nyaut-nyaut. Karena kesal aku pun nyamperin dia. Dan ternyata dia telah tewas seperti ini. Pak polisi melihat clue di tubuhnya dan langsung mengumpulkan beberapa orang yang juga ada di rumahnya. Yang pertama, Aku udah ini yang pertama. Dia bilang, sebelum Guys, ibu komen. berangkat kuat, aku Kalau dapat kalian rasa kabar itu kalau nomor mau satu, pergi ke sawah like. di tengah kota. Iya sih, aku lihat Kalau Sultan kalian di sini. pilih nomor 2 subscribe, Tapi kalau aku kalian nggak pilih tahu nomor 3 soal komen kenapa ya. dia bisa Terima tewas kasih. kayak gini. Yang kedua ada Mpok Lela. Dia berkata, saya lagi ada di lantai atas Yo, dia lagi mau konenin menjemur nenek. pakaian basah yang baru aja saya cuci pak. Saya sama sekali nggak ngedengar ada suara teriakan atau anak dari dalam rumah. Makanya saya bingung kenapa Sultan bisa seperti ini. Dan yang terakhir ada Farhat. Ia mengatakan, saya lagi ada di kantor waktu kejadian berlangsung. Sebelum berangkat kerja, saya melihat Sultan lagi melukis di dalam kamarnya. Tapi saya kaget saat istri saya mengabarkan kalau anak kami telah tewas di kamarnya. Kira-kira menurut kalian siapakah yang telah tega? Kalian komen ya. Aku hitung mundur Kalian 5 komen detik ya. dari sekarang. Yang mana ya? Kalian komennya. Kita pause dulu sebelum kalian curang. Oke, kita akan main. Aku nggak peduli kalau kalian curang. Gimana? Lagi di mobil nah, bukan Jawabannya, di komputer. Jadi yang membunuh Sultan adalah kakaknya si Azizah guys. Karena dia bilang Single kalau dia dong. ada di 1 salon pas poin. kerja. Tapi lihat deh pakaiannya. Ada cat lukis yang warnanya sama dengan yang ada di mayatnya Sultan. Udah pasti kalau Azizah lah pembunuhnya. Mungkin karena panik dia jadi mengada-ngada deh. Siapa aja yang benar di teka-teki pertama? Pertahankan ya. Kita lanjut juga ke saya ya, dengan notifikasi. teka-teki kedua. Pada saat salju tiba, Rina lagi ada di rumah sendirian. Dia pun berencana buat mengundang teman-teman untuk mengadakan pesta biar rumahnya nggak sepi. Tapi 30 menit kemudian, ia ditemukan tewas di ruang tamunya. Dan temannya langsung memanggil seorang polisi. Polisi datang dan langsung menanyakan ke beberapa temannya. Temannya Ani bilang, saat aku pergi ke rumahnya, aku melewatkan makan siang di rumah dan aku langsung pergi ke dapurnya. Setelah makan selesai dan kembali ke ruang tamu, aku kaget karena melihat Rina telah tidak bernyawa. Lalu ada temannya bernama Dea. Ia mengatakan, aku sangat suka bersantai di kolam renang. Jadi aku memutuskan untuk berenang di kolam renangnya Rina. Tapi saat aku selesai bilas dan ganti pakaian, aku malah melihat Rina telah tewas tidak bernyawa. Dan soal pembunuhannya, aku nggak tahu apa-apa. Dan yang terakhir ada Zaki guys. Ia mengatakan, aku lagi membaca buku koleksinya Rina. Aku dapat dari lemari bukunya yang ada di ruang tamu. Dan aku langsung membawanya dan membacanya di halaman belakang rumah Rina. Kalau kamu dengar dari penjelasan mereka, menurut kamu siapakah? Oke, guys, jangan dulu buku, oke? Nunggu ya. komen di bawah ya, yang mana kalian pilih ya. Kita rasa adalah nomor 2. Oke. Yang telah membunuh Rina, aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Dan juga Dea guys, dari sekarang. Ya. Gimana? Udah ketemu siapa yang telah membunuh Rina? Jadi yang membunuh adalah Zaki dan juga Dea guys. Karena mana mungkin lagi Poin salju setengah, itu mereka bisa berenang dan baca buku di luar rumah. Mungkin karena panik mereka jadi berbohong tuh. Siapa aja yang terkecoh di teka-teki kedua? Setengah. Tetap semangat ya guys. Lanjut lagi ke teka-teki
selanjutnya. Setengah poin yang pilih aja nomor 2. Teka-teki ketiga. Oke, teka-teki ketiga. Suatu ketika ada seorang bapak tua yang bernama Pak Somad. Ia senang sekali memelihara hewan di rumahnya. Salah satu hewan Bentar, favorit saya lihat itu. Pin. Tips pintar. Oh, favoritnya adalah burung, guys. Burung ini udah Pak Somad rawat dari kecil. Suatu ketika saat Pak Somad meninggalkan rumahnya buat pergi ke suatu acara nikah, tiba-tiba aja Pak Somad dia terlalu mendapati berita tua. kalau burung kesayangannya udah hilang tuh. Karena panik, dia pun langsung memanggil seorang detektif untuk mencari Wah, tahu siapa polisi. yang telah mencuri burungnya. Kenapa Detektif datang dan berkata, Dan bagaimana detektifnya kejadian yang juga bisa terjadi, botak. Pak? Pak Somad berkata, aku sedang menghadiri Kenapa acara detektifnya nikahan yang letaknya juga jauh tua juga kayak bapak-bapaknya? sana menggunakan Komen. pribadi. Saat aku pulang, aku kaget karena burung kesayanganku udah hilang dan kandangnya terbuka lebar. Detektif langsung mengunjungi rumah para tetangga yang dekat dengan Pak Somad, guys. Yang pertama adalah Ratih. Ia mengatakan, aku tinggal di rumah ini sendirian karena orang tuaku lagi dinas di luar kota. Aku kenal banget dengan Pak Somad. Dia suka banget sama hewan, terutama burung. Terakhir kali aku melihatnya sedang memandikannya di depan teras rumahnya. Oke. Dan setelah itu aku nggak tahu apa-apa lagi. Oke, cewek Yang kedua botak. ada Daus. Ia mengatakan, aku seharian ini tidak berada di rumah. Aku ada di kantor untuk mengerjakan tugas yang diberikan atasan Kayaknya karena nomor 2 deadline-nya kan dia udah terlalu dekat. tua untuk Dan kantor. aku Nah, baru salah. aja pulang dari kantor sampai tidak sempat mandi. Yang Oke, ketiga kakek. ada Pak Samsul. Ia Wah, ada mengatakan, kakek lagi. aku merupakan tetangga dekat Pak Somad. Kita berdua memiliki hobi yang sama, yaitu suka memelihara burung. Aku dengannya memang seringkali mengikuti kontes burung, tapi sekarang burungku udah aku jual, dan beberapa pun juga mati. Makanya sekarang aku jarang berkomunikasi lagi dengannya. Lumayan mencurigakan ya. Tapi kalau kamu lihat dari rumah mereka, menurutmu siapakah pelaku pencurian dari Kalian burungnya rasa Pak nomor Somad? berapa ya? Langsung Komen. aja 5 Komen detik dulu, untuk komen kamu jawab. dulu. Saya kasih kalian 3 detik. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Wah. Kalian nomor 3. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi kalau kamu lihat rumahnya Pak Samsul, dia bilang kalau dia tidak memiliki burung. Tapi coba deh kamu lihat, rumahnya ada bercak kotoran burung di bagian sini ya. Tai Udah burung. pasti dia yang mencuri burungnya Pak Somad. Gimana? Biar kata aja biar. Kayaknya dia suka makan tai burung. Teka-teki keempat. Oke. Pada suatu hari ada sebuah sekolah yang berada di daerah Ciledug, guys. Sekolah ini merupakan sekolah favorit dan hits di sekitar situ. Ada seorang siswa yang bernama Rifki yang dikabarkan tewas di studio band pada saat ia mengikuti ekskul band tuh. Ia tewas karena pendarahan di kepalanya. Karena panik, bu guru pun langsung memanggil polisi dan Tak saya tahu nih siapa yang kasus pembunuhannya. Kalian bisa komen. Jawabannya adalah mamanya sendiri. Boom, sudah saya kunci. Salah, canda aja. polisi datang untuk menanyakan apa yang terjadi polisinya sebenarnya. lebih pelan Polisi bertanya, daripada polisi yang bagaimana tua. Rizky bisa tewas, Bu? Bu guru bilang, sebelumnya saya memang tidak berada di kelas studio band ini. Saya ada di ruang guru lagi mereka nilai anak-anak. Dan saat itu emang Rizky lagi latihan band untuk pertunjukan pentas seni sekolah minggu depan. Tapi saya nggak tahu kenapa dia bisa tewas di studio itu, karena saya cuma dapat laporannya aja. Karena merasa kurang mendapat kejelasan, polisi pun langsung mengumpulkan beberapa orang yang juga ada di studio tersebut. Yang pertama ada Farhan. Dia berkata, dari tadi siang aku bersama Rizky untuk latihan vokal. Awalnya semua berjalan lancar dan gak ada yang mencurigakan, Pak. Tapi saat aku keluar dari studio untuk membeli di siang, tapi saat pertengahan dan saat itu juga aku mengepas soal insiden ini. Dan pas soal aja 5 detik untuk Iya, oke guys, maaf ya. aku malah dipanggil guru untuk segera membantu Rifki yang mengalami pendarahan. Yang kedua ada Gilang. Ia mengatakan, aku memang latihan band tadi siang, tapi saat pertengahan aku pulang duluan karena ayahku lagi sakit. Dan saat itu vokalis pun langsung diganti sama Farhan. Jadi soal kejadian ini aku nggak tahu apa-apa. Dan aku juga nggak akan balik lagi ke sekolah kalau nggak penting.
Dan yang terakhir ada Arfan. Ia berkata, aku ada di studio bersama Rizky dari awal ekskul dimulai. Dan saat itu juga aku mengiringinya karena aku seorang gitaris. Tapi saat jam 2 siang ia keluar dari studio dan masuk lagi dengan keadaan terluka. Aku pun gak tahu apa-apa soal insiden ini. Lumayan mencurigakan ya. Oke, komennya di bawah. Saya Oke. curiga sama yang nomor 1 sama nomor 2. Kayaknya nomor 1 sama 2 deh. Oke, saya akan kunci nomor 3. Oke. Dan nomor Komennya saya kasih kalian 5 detik. 5. saya nomor 1 sama 3. Tidak bisa 2. Saya salah omong. Berapa? 1 sama 3 saya maksud. Oh, sudah kunci tadi 1. Anda saya belum kunci. Kok sudah kunci? Kalau saya bilang kunci berarti saya kunci toh. Kok saja belum bilang kunci jadi saya kan Belum. Sa- oke, saya 1 sama 3. ya vale, oke. Saya kasih kalian 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk mengkomen. Oke. Tapi kalau teman-teman lihat dan dengar, menurut kalian siapakah pelaku dari terlukanya Rizky? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi kalau kamu lihat, gitar yang dibawa Arfan itu ujungnya seperti udah hancur ya. Dan ada sedikit darah yang udah pasti kalau Setengah poin. dia yang telah membuat Rizky celaka. Mungkin ia memukul Rizky dengan gitarnya tuh. Ih, sadis banget ya. Kamu jawabannya benar nggak nih? Selamat ya buat kalian yang benar menjawab. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh. Dari kedua orang itu, manakah pembunuh aslinya? Coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Malas kan nanti dibilang komen. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa cepet-cepetan kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia Oke, guys, teka-teki logika paling sulit. Terima kasih Kalau ya. kamu bisa Dadah, jawab guys. semua, Sampai jumpa berarti di kamu video pintar.